Surat kepada orang Ibrani. Surat kepada orang Ibrani merupakan salah satu kitab dalam Perjanjian Baru dan sebuah tulisan teologi dari periode awal kekristenan yang disusun dengan kaidah bahasa Yunani yang baik. Tetapi sebagai surat ternyata ia tidak memiliki salam membuka selayaknya surat-surat kiriman pada masa itu. Surat ini lebih mirip khotbah yang memuat uraian teologi. Di dalamnya dipaparkan tentang keistimewaan Yesus di hadapan tradisi Yahudi. Penulis surat ini tidak mencantumkan namanya sehingga tidak diketahui pasti. Pada abad pertama kekristenan hingga abad pertengahan, surat Ibrani diyakini ditulis oleh Rasul Paulus. Tetapi ada yang memperkirakan penulisnya Barnabas atau Apolos. Namun kemudian pandangan ini tidak didukung cukup bukti. Akhirnya para pakar modern sepakat bahwa tidak ada kepastian mengenai penulis surat ini. Tujuan surat kepada orang Ibrani bukan berarti surat ini hanya ditujukan kepada orang Ibrani, tapi juga kepada semua orang percaya. Frasa ini dicantumkan oleh gereja mula-mula untuk menggambarkan isi surat yang berbicara banyak mengenai Kristus dan tradisi Yahudi. Secara umum, surat ini ditujukan kepada orang Kristen di Itali, Ibrani 13 ayat 24, yang membutuhkan nasihat, bimbingan, dan penghiburan. Waktu penulisan. Tidak ada kepastian mengenai waktu penulisan surat ini. Kesepakatannya yang umum diterima adalah surat Ibrani ditulis sebelum tahun 100 Masehi. Pendapat lain memberi perkiraan tahun 81 sampai 96 atau tahun 93 sampai 96. Penggunaan istilah dari kemah suci dalam kitab ini memberikan tarikh penulisannya sebelum kehancuran Bait Suci pada tahun 70 Masehi. Karena jika penulis tahu mengenai kehancuran Yerusalem dan Bait Suci, pasti akan mempengaruhi perkembangan isinya. Ayat-ayat yang cukup terkenal. Ibrani 2 ayat 18. Oleh sebab karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 9:27 sampai 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan pada mereka yang menantikan dia. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Isi tulisan ini, Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Ibrani 1 ayat 1-4. Mula-mula Allah berbicara kepada nenek moyang bangsa Yahudi melalui para nabi. Tapi sekarang ia berbicara melalui anaknya. Anaknya adalah cahaya kemuliaan dan gambar wujud Allah. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Ibrani 1 ayat 5 sampai ayat 14. Allah tidak berkata pada malaikat, engkau anakku. Semua malaikat harus menyembah anaknya. Semua di dunia ini akan binasa, tapi dia tetap ada. Keselamatan yang besar. Ibrani 2 ayat 1-4. Kita harus lebih teliti memperhatikan yang kita dengar, supaya jangan dibawa arus. Firman yang dikatakan malaikat tetap berlaku dan pelanggaran mendapat balasan. Bagaimana kita luput jika menyia-nyiakan yang diberitakan oleh Tuhan? Allah meneguhkan dengan tanda dan mujizat dan karunia Roh Kudus. Yesus ketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat, Ibrani 2 ayat 5-18, semuanya ditaklukkan kepadanya, tetapi Yesus dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat sampai mengalami maut bagi semua manusia, supaya oleh kematiannya
Ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, supaya menjadi imam besar yang berbelas kasihan dan setia pada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Yesus lebih tinggi dari Musa. Ibrani 3 ayat 1-6. Pandanglah kita kepada Rasul dan Imam besar, yaitu Yesus. Dia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sebab Musa setia sebagai pelayan dalam rumah Allah, tapi Kristus adalah anak yang mengepalai rumahnya, yang adalah kita. Binasa karena murtad. Ibrani 3 ayat 7-19. Jangan keraskan hatimu, di mana nenek moyangmu mencobai aku. Waspadalah supaya di antara kita jangan ada yang hatinya jahat dan tidak percaya sehingga ia murtad. Tapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari supaya jangan ada yang tegar hatinya karena tipu daya dosa. Hari perhentian yang disediakan Allah. Ibrani 4 ayat 1-13. Waspadalah, jangan ada yang ketinggalan, sekalipun janji masuk perhentiannya masih berlaku. Jadi ada sejumlah orang yang masuk ke perhentian itu, tapi mereka yang diberitakan lebih dahulu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, dapat memisahkan jiwa dan roh. Yesus sebagai imam besar. Ibrani 4 ayat 14-16. Kita mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus anak Allah. Sebab imam besar turut merasakan kelemahan kita, hanya tidak berbuat dosa. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya menerima rahmat dan pertolongan kita. Ibrani 5 ayat 1-10. Setiap imam besar dari manusia ditetapkan supaya mempersembahkan korban karena dosa. Ia harus mengerti orang jahil dan sesat, karena ia sendiri penuh kelemahan yang harus mempersembahkan korban bagi umat dan bagi dirinya sendiri. Tapi Yesus dimuliakan oleh Allah. Karena kesalehannya ia didengar Allah. Sebagai anak ia patut, ia taat. Ia menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Peringatan supaya jangan murtad. Ibrani 5 ayat 11-14. Kamu lamban dalam hal mendengarkan. Seharusnya sudah menjadi pengajar, tapi kamu perlu diajarkan asas pokok penyertaan Allah, dan kamu masih perlu susu sehingga tidak memahami kebenaran. Makanan keras untuk orang dewasa, karena mampu membedakan baik dan jahat. Ibrani 6 ayat 1-8. Tinggalkan dasar pertobatan tentang pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati dan hukuman kekal. Sebab mereka yang pernah diterangin hatinya mengecap karunia surgawi, mendapat bagian dalam Roh Kudus, mengecap firman yang baik, namun murtad lagi, tidak dibarui lagi, sehingga mereka bertobat. Tanah yang menghasilkan semak dan duri dikutuk dan dibakar. Berpegang teguh pada pengharapan. Ibrani 6 ayat 9-24. Allah tidak lupa akan pekerjaan dan kasih-Mu terhadap namanya oleh pelayanan-Mu pada orang kudus. Jangan lamban, Allah telah bersumpah bahwa ia tidak berdusta. Allah Abraham menanti dengan sabar, sehingga ia memperoleh yang dijanjikan. Pengharapan adalah saw yang kuat dan aman bagi jiwa kita, di mana Yesus menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Kristus dan Melkisedek. Ibrani 7 ayat 1-10. Melkisedek Raja Salem, imam Allah. Ia menyebut Abraham saat mengalahkan raja-raja dan memberkatinya. Abraham memberi 1/10 dari semuanya. Ia raja kebenaran, raja damai sejahtera. Ia tidak berbapak, beribu, bersilsilah, awal dan berkesudahan. Ia disamakan dengan anak Allah. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham memberi 1/10 dari rampasan yang terbaik. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Ibrani 7 ayat 11-24. Andai imamat Lewi telah sempurna, sebab karena imamat itu Israel telah menerima Taurat. Mengapa ada imam besar menurut Melkisedek yang tidak menuruti peraturan Harun? Yesus bukanlah suku Lewi, tapi dari Yehuda. Yesus adalah jamin perjanjian kita yang kuat. Ibrani 7 ayat 25-28. Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna orang yang datang pada Allah, sebab Dia adalah perantara mereka.
Imam besar yang kita perlukan saleh, tanpa salah, noda, terpisah dari orang berdosa, dan lebih tinggi dari tingkat sorga. Imam besar perjanjian baru, Ibrani 8 ayat 1-13. Intinya kita mempunyai imam besar yang duduk di sebelah kanan tata yang maha besar di surga, yang melayani di tempat kudus. Pelayanan itu adalah gambaran dari yang ada di surga. Sekiranya perjanjian yang pertama tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat yang kedua. Ia menyatakan yang pertama sudah tua dan mendekati kemusnahan. Tempat kudus di bumi dan di surga. Ibrani 9 ayat 1-10. Perjanjian pertama mempunyai peraturan untuk ibadah dan tempat kudus buatan manusia. Dipersiapkan kemah, terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian, disebut tempat kudus. Di tirai kedua disebut tempat maha kudus. Terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian di salut emas. Terdapat buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun dan loh batu perjanjian. Di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup perdamaian. Imam adalah dalam kemah paling depan, tapi dalam kemah kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Ibrani 9 ayat 11-28. Kristus sebagai imam besar untuk yang baik dan yang akan datang. Dia telah masuk satu kali ke tempat kudus, bukan membawa darah domba dan terlembu, tapi darahnya sendiri. Ia mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan tak bercacat. Sama seperti manusia ditetapkan mati satu kali saja, sudah itu dihakimi. Kristus satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Persembahan yang sempurna. Ibrani 10 ayat 1-18. Taurat hanya bayangan dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Justru oleh korban-korban itu tiap tahun orang diperingatkan akan dosa. Karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Jadi apabila untuk semuanya tak ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Ketekunan. Ibrani 10 ayat 19-39. Jadi oleh darah Kristus kita sekarang penuh keberanian masuk dalam tempat kudus. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, tapi kita orang percaya dan beroleh hidup. Saksi-saksi iman. Ibrani 11 ayat 1-20. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman kita mengerti alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Karena iman Habil mempersembahkan korban lebih baik dari Kain. Karena iman Henok tidak mengalami kematian. Karena iman Nuh taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman Abraham taat ketika ia berangkat ke negeri pemilik pustakanya. Karena iman ia dan Sarah menurunkan anak cucunya. Karena iman ia mempersembahkan Ishak. Karena iman Ishak memberi berkatnya kepada Yakub dan Esau. Saksi-saksi iman. Ibrani 11 21-40. Karena iman Yakub memberkati kedua anak Yusuf. Karena iman Musa disembunyikan orang tuanya. Karena iman Musa menolak disebut anak putri Firaun. Karena iman ia meninggalkan Mesir tanpa takut pada raja. Karena iman ia mengadakan Paskah. Karena iman mereka melintasi Laut Merah dan orang Mesir tenggelam. Karena iman runtuhlah tembok Yeriko. Mereka dilempar, digergaji, dibunuh. Dunia tidak layak bagi mereka, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ibrani 12 ayat 1-17. Karena kita mempunyai banyak saksi, tanggalkan semua beban dan dosa, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang wajib bagi kita. Lakukan dengan mata tertuju pada Yesus yang memimpin dalam iman yang sempurna, mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib dan sukacita bagi Dia. Dalam pergumulan melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jika kamu bebas dari ganjaran, kamu bukan anak tetapi anak gampang. Berusahalah hidup damai dan kejarlah kekudusan. Jangan menjadi cabul atau nafsu rendah seperti Esau, sebab ia ditolak sekalipun mencucurkan air mata. Tanggung jawab yang berat. Ibrani 12 ayat 18-29.
Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, tapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Janganlah kamu menolak dia. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nasihat dan doa selamat. Ibrani 13 ayat 1 sampai 25. Peliharalah kasih persaudaraan. Memberi tumpangan pada orang. Ingatlah akan orang hukuman. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah mencemarkan tempat tidur. Orang sundal dan penjina akan dihakimi Allah. Jangan menjadi hamba uang. Aku tidak membiarkan engkau dan tidak meninggalkanmu. Ingat pemimpinmu dan contohlah iman mereka. Jangan disesatkan oleh ajaran asing. Persembahkan korban syukur. Berbuat baiklah. Taatilah pemimpinmu sebagai orang yang bertanggung jawab. Berdoa untuk kami. Sambutlah nasihat ini. Sampaikan salam kasih karunia menyertai kamu sekalian. Kesimpulan, satu, walaupun surat ini tidak ditulis oleh orang tertentu, tapi kita tahu ia ditulis oleh orang Kristen yang memahami hubungan antara Yesus dan masalah hukum Taurat. Dua, surat ini berisikan nasihat dan sukacita bagi orang Kristen sampai saat ini. Tiga, banyak ayat-ayat dalam surat ini telah dikutip oleh para hamba Tuhan untuk mengajar kita. Empat, kita percaya sepenuhnya seperti tulisan dalam surat Ibrani ini adalah benar bahwa Yesus adalah Mesias yang merupakan Tuhan dan Juru Selamat kita. Penutup, satu, kita setuju dan percaya bahwa kitab ini ditujukan bagi semua orang percaya. Dua, kalau kita menginginkan penghiburan, kita dapat membaca sebagian atau seluruh isi surat ini dipimpin oleh Roh Kudus. Ketiga, karena itu kita memahami bahwa surat Ibrani dapat mengilhami seluruh hati kita. Empat, kasih karunia menyertai kita semua. Haleluya. Amin.